Oh, ini kawah Cangkes Buka, sebentar. Nah, di sini kita berritual tadi malam. Itu ternyata banyak orang-orang main kano tuh, yang wanita-wanita itu mungkin dia datang bulan lewat ke sini. Banyak yang loh di sini, wanita-wanita aja banyak. Nah, ini berbahaya sekali nih kalau orang datang bulan melewati ini. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada pura sudah dijadikan bisnis, dijadikan pariwisata religi, dewanya hanya wacana aja, dewanya hanya kata-kata saja, dewanya hanya berdasarkan sastra aja. Karena kalau pura yang harus dijaga kesuciannya sudah dibisniskan untuk nyari sesari, untuk dana punya, untuk pariwisata religi, yang ada hanya tumpukan sampah energi. Kalau tumpukan sampah energi yang ada di pulau itu mudah kebakaran, sendar petir, kena banjir, kemalingan, dan lain sebagainya. Maka zaman pengeleburan ini, pura dimanapun berada tidak bisa menyelamatkan bumi, karena sudah tumpukan sampah energi yang bertahun-tahun tidak bisa dikembalikan ke jati dirinya. Artinya mengenali jati dirinya, biar mengerti akan dirinya, biar akan mengerti adanya Tuhan. Kalau dia tidak tahu itu, dia akan terus menumpuk di pulau itu sampah energi. Itulah yang membuat dewanya jauh berputarannya. Di zaman pengeleburan ini, para roh, para energi sinar suci membutuhkan tempat suci. Di dalam tubuh manusia sudah gak bisa. Kalau berada tubuh manusia tidak seimbang dengan energinya, manusia itu kan sakit, bahkan mati. Nah, beliau membutuhkan tempat suci yang harus dijaga kesuciannya. Nah, sedangkan manusia pura dibisniskan, karena banyak bisnis spiritual sekarang. Nah, jangankan turis datang ke tempat suci itu, umat sedharma aja yang datang dalam keadaan sakit bebaik sudah menumpukan sampah energi. Manusia yang sering kumpul-kumpul datang ke pura sudah menumpukan sampah energi. Manusia yang berperilaku buruk datang ke pura sudah menumpukan sampah energi. Gimana bisa cari dewa? Dewa itu hanya berwacana, surya siu, kerawahan berdeman. Kerawahan itu bukan menemukan Tuhannya. Kerawahan itu dewa yang mantuk poyangannya di antara yang masuk dalam tubuhnya itu membutuhkan keseimbangan, kesucian dalam tubuh manusia. Beliau tidak mau runtuh lagi ke tidak terhingga. Beliau biar bisa tetap tidaknya tetap di perputaran yang berada di Paramatma itu. Nah, itunya makanya dia kerawahan, bukannya dia disayang Tuhan. Tidak ide sayang sedang tiang, ide sayang, ide ngang, mereka cocok. Ide nyen. Kita harus cerdas sekarang berspiritual. Kita harus mengenali diri kita. Kita harus mengenali jati diri kita, biar kita menemukan guru sejati. Karena di zaman sekarang kesurupan jadi kebanggaan, tidak ditunasin ketedunan, kesurupan sudah menjadi kebanggaan. Nah, itulah yang sekarang terjadi, keanehan. Pariwisata sudah dijadikan tempat bisnis, jadinya manusia tidak akan bisa berkesadaran terus-terusan. Nah, inilah yang pemusnahannya seleksi alam terus akan terjadi. Nah, ini yang kita akan sangat sayangkan kalau umat manusia tidak mau mentransformasi dirinya untuk kembali ke jati dirinya. Sekarang manusia harus berkembali ke jati dirinya. Kalau dia tidak kembali ke jati dirinya, dia akan menemukan Tuhannya dan tidak akan menemukan keselamatan. Kalau sudah tingkatan dewa yang mantuk poyangannya itu miliaran partikel-partikel atom yang berputar di atmosfernya, itu kan masuk dalam tubuh. Kalau kita tidak bisa mengimbangkan dalam tubuh, menunggalkan 10 aksara suci Panca Mahabhuta ditunggalkan ke Panca Mahadewa, tidak akan bisa selamat. Kengket mengoren. Karena sistemnya orang membakti. Coba jangan berpikir membaktinya menunggu keajaiban biar sugih.
coba belajar, berusaha semaksimal mungkin. Orang di luar negeri belajar teknologi. Kita hanya memikirkan memang ini ke pura kerja, memang ini ke pura kerja. Telah waktu ke pura kan. Sedangkan pura tempat suci itu harus dijaga kesuciannya. Kalau boleh orang nangkil melakukan penyupatan. Apa tujuannya tangkil ke pura itu? Nah, misalnya datang ke Pura Uluwatu, apa tujuannya ke sana? Dia mau memparipurna menyeimbangkan tubuhnya yang berada di tingkatan usus halus, biar supaya dia tidak mudah sakit. Nah, apa tujuannya dia ke puncak Lempuyan? Dia mau menyeimbangkan, yaitu di dalam tubuhnya itu biar tidak sakit jantung, sesak napas. Nah itu datang keseimbangan, bukan mau bakti. Berarti kalau mau bakti kan kita menumpuk sampah energi di pura itu. Ya jadi uap bumi, manusia pun nggak mendapatkan kesembuhan. Nah, itu yang saya sampaikan. Kekengkeng oleh manusia tidak akan berkesadaran, dia akan marah-marah, dia akan nyinyir, dia akan memaki-maki, dia gak kenal ya sama orang, dia mau maki-maki, mudah gitu dia mau maki-maki. Nah, inilah kita harus berpikir ke depannya. Karena kalau kita tetap begini terus, nanti nak Bali bisa terusir dari daerahnya sendiri kemana? Kan bisa terusir orang luar yang berkesadaran, orang luar yang bekerja keras, berusaha. Sedangkan kita hanya memikirin membakti ya kan? Dan menunggu keajaiban dewa yang bicara ke pemargi. Kalau kita tidak berbuat, kalau kita berusaha, dari mana dapat? Apakah ngerebut usaha orang? Apakah terus usaha-usaha orang udah beramai usaha nak rebut gitu? Nah itu kita harus bisa berkesadaran, kita harus bisa kembali ke jati diri kita, biar kita menemukan Tuhan kita. Kalau kita tidak bisa menemukan Tuhan kita, ya gitu-gitu aja berharap itu harapan yang murah rezeki, itu harapan yang selamat, itu harapan yang bidangkan itu harapan. Kok bilang tuh utara, nggak mau berusaha, ya coba usahakan otaknya, usahakan kembangkan pikirannya untuk mencapai tujuannya. Jadi kita tidak berusaha, bukan harus berpikir untuk membakti ke rumah, hanya memikirkan jangan anak gini, membakti ya. Kalau Tuhan berdasarkan agama, ya mikirin membakti aja, coba berspiritual berdasarkan kesadaran. Nah di sana baru melihat Tuhan yang sebenarnya. Karena sekarang kalau kita berketuhanan berdasarkan agama, ya tidak bisa merubah keadaan, hanya hafalan aja dan teologi metodologi. Ya kurang lebih begitu. Mau tersinggung nggak orang mendengarnya? Enggak. Begini cara saya menemukan Tuhan saya. Ini yang saya sampaikan karena saya sudah belajar berdasarkan ajaran yang telah saya jalani, malah mengalami kebangkrutan, malah mengalami kesusahan, malah mengalami kelumpuhan, kena sini dan tidak seimbang. Nah sekarang setelah saya menemukan guru sejati saya begini, saya menemukan Tuhan saya yang sebenarnya, baru saya menemukan ketenangan, baru saya bisa menjalankan apa yang harus saya jalankan. Kalau dulu tuh hanya berdasarkan teologi metodologi, berdasarkan hafalan sastra, ya penyalatik dibuatnya gitu. Saya sampai ke sebetulnya suksma.